memiliki konsepsi yang sangat kukuh tentang kemahakuasaan Tuhan, dan banyak teks yang bisa dipakai untuk mendukung pandangan predestinasi ini. Namun Al-Quran secara seimbang menekankan tentang tanggung jawab manusia. Sesungguhnya Tuhan tidak akan mengubah keadaan mereka kecuali mereka mengubahnya sendiri. Oleh karena itu, para pengkritik kelompok penguasa menekankan kehendak bebas dan tanggung jawab moral. Penganut Mu'tazilah mengambil jalan tengah dan melepaskan diri dari posisi ekstrim. Mereka membela kehendak bebas dengan tujuan memelihara watak etis manusia. Seorang muslim yang meyakini bahwa Tuhan berada di atas pandangan manusia tentang benar dan salah berarti tidak mempercayai keadilannya. Tuhan yang melanggar semua prinsip yang masuk akal hanya karena dia adalah Tuhan justru lebih parah daripada seorang khalifah tiran. Sebagaimana kaum Syiah, Mu'tazilah juga menyatakan bahwa keadilan adalah esensi Tuhan. Dia tidak dapat menzalimi seseorang. Dia tidak dapat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akal. Di sini, mereka memasuki perbedaan pendapat dengan kaum tradisionis yang berpandangan bahwa dengan menjadikan manusia sebagai penentu dan pencipta perbuatannya sendiri, maka orang-orang Mu'tazilah telah merendahkan kekuasaan Tuhan. Mereka menuduh kaum Mu'tazilah telah menjadikan Tuhan terlalu rasional dan sangat mirip dengan seorang manusia. Kelompok tradisionis menganut doktrin predestinasi dengan maksud menekankan kodrat Tuhan yang secara esensial tidak bisa dipahami. Kalau kita mengklaim dapat memahaminya, tentu itu bukanlah Tuhan, melainkan sekedar proyeksi pikiran manusia. Tuhan melampaui segala pandangan manusia tentang kebaikan maupun kejahatan dan tidak terikat pada standar-standar dan harapan kita. Suatu tindakan dikatakan jahat atau tidak adil karena Tuhan telah memutuskannya demikian, bukan karena nilai-nilai manusia memiliki dimensi transenden yang juga berlaku pada Tuhan. Kaum Mu'tazilah keliru menyatakan bahwa keadilan yang sepenuhnya merupakan idealisme manusia, merupakan esensi Tuhan. Persoalan predestinasi dan kehendak bebas yang juga menjadi perdebatan di kalangan Kristen memperlihatkan kesulitan utama dalam gagasan tentang Tuhan yang personal. Tuhan yang impersonal semacam Brahman dapat lebih mudah dikatakan berada di atas kategori baik atau buruk, yang dipandang sebagai cadar bagi keilahian yang tak terpahamkan. Namun konsepsi tentang Tuhan yang secara misterius merupakan pribadi yang terlibat dalam sejarah manusia membuat dirinya terbuka untuk dikritik. Terlalu mudah untuk menjadikan Tuhan ini sebagai tiran atau hakim atas seluruh kehidupan dan membuat dia memenuhi harapan-harapan kita. Kita bisa mengubah Tuhan menjadi pendukung partai republik, sosialis, rasis, atau revolusioner sesuai dengan pandangan pribadi kita. Bahaya semacam ini telah membuat sebagian orang memandang Tuhan personal sebagai ide yang tidak agamis, karena hanya akan membenamkan kita dalam prasangka dan pemutlakan ide-ide manusia. Untuk menghindarkan bahaya ini, kaum tradisionis berpegang pada pembedaan yang telah lama dikenal, yang juga pernah dipakai oleh orang Yahudi maupun Kristen, antara esensi dan aktivitas Tuhan. Mereka mengklaim bahwa sebagian dari sifat-sifat yang membuat Tuhan yang transenden berhubungan dengan dunia seperti berkuasa, mengetahui, berkehendak, mendengar, melihat, berkata-kata, yang semuanya diatributkan kepada Allah di dalam Al-Quran sudah ada bersamanya sejak semula dalam cara yang sama, seperti Al-Quran yang bukan makhluk itu. Atribut-atribut itu berbeda dari esensi Tuhan yang tidak bisa diketahui, yang akan selalu luput dari pemahaman kita. Persis seperti yang dibayangkan oleh orang Yahudi bahwa hikmat Tuhan atau Taurat telah ada bersama Tuhan sejak sebelum awal waktu. Kaum Muslim kini mengembangkan gagasan yang mirip untuk mengajarkan personalitas Tuhan dan untuk mengingatkan kaum Muslim bahwa Tuhan tidak mungkin seutuhnya tercakup oleh akal manusia. Sekiranya Khalifah Al-Ma'mun tidak berpihak kepada kaum Mu'tazilah dan berusaha menjadikan gagasan mereka sebagai doktrin resmi umat Muslim, argumen yang muskil ini mungkin hanya akan berpengaruh terhadap sedikit orang. Akan tetapi, ketika Khalifah itu mulai menyiksa kelompok tradisionis untuk memaksakan teologi Mu'tazilah, orang awam dibuat ketakutan oleh sikap tidak Islam ini. Ahmad ibn Hanbal, seorang tradisionis terkemuka yang berhasil menyelamatkan diri dari Inkuisisi Al-Ma'mun, menjadi tokoh yang populer. Kesalehan dan karismanya, dia pernah berdoa untuk para penyiksanya, menimbulkan tantangan terhadap kekhalifahan, dan keyakinannya bahwa Al-Quran bukan makhluk telah menjadi slogan bagi pemberontakan massal menentang rasionalisme Mu'tazilah. Ibn Hanbal tidak menyetujui diskusi rasional mengenai Tuhan. Maka ketika tokoh Mu'tazilah moderat, Al-Huwayan Al-Karabisi,
mengajukan sebuah solusi damai bahwa Al-Quran sebagai firman Tuhan memang bukan makhluk, namun ketika dibaca oleh manusia maka ia menjadi makhluk. Ibn Hanbal mencela doktrin itu.